Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Jadi ada channel YouTube gitu kan, udah lama memang, tapi baru aja mulai rame gitu kan. Karena pernyataan kalau pupuk organik cair itu isinya alkohol dan juga cuka, bukan unsur hara. Dan lagi di channel itu disebutin loh kalau PSB atau fotosintetik bakteria itu bukan pupuk dan omong kosong kalau buat pertanian. Setuju nggak kira-kira Anda? Maka video ini adalah tanggapan saya pada video-video tersebut. Jadi mari kita mulai videonya setelah intro berikut ini. BIM. Dan sebelum kita mulai, klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Dan mari kita mulai dengan pernyataan dia yang pertama. Saya juga baru tahu ternyata selama ini pupuk organik cair isinya alkohol dan cuka, bukan unsur hara. Oke, mari kita bahas ya sahabat tani. Pertama, ada kata saya baru tahu, ya enggak? Artinya taunya baru mulai kapan? Baru aja, ya enggak? Kemudian kedua, isinya alkohol dan juga cuka, bukan unsur hara. Nah, menarik ya sahabat tani. Sebelumnya, teman-teman di sini pernah makan tape singkong enggak? Atau justru ada yang pernah bikin? Ada? Lalu coba jawab dalam hati, bahan baku utamanya apa? Dan setelah difermentasi bakalan jadi apa? Lalu pertanyaan saya, apakah jadinya cuman alkohol dan juga cuka aja? Ya enggak lah ya sahabat tani, jadinya kan tape singkong, ya enggak? Dan alkohol dan juga cuka itu cuman sebagian kandungan dari tape aja, ya enggak? Dan ini adalah kandungan nutrisinya berdasarkan referensi dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Maka artinya singkong ketika dilakukan fermentasi bakalan jadi suatu produk olahan yang lebih bernilai ekonomis. Setuju? Selanjutnya, ada yang pernah minum Yakult apa Cimory enggak? Nah, bahan baku utamanya apa? Susu, ya enggak? Dan setelah dilakukan fermentasi jadinya apa? Yogurt, ya enggak? Dan setelah difermentasikan itu, yang semulanya susu bakalan jadi minuman susu fermentasi dengan manfaat sebagai agen mikroba yang membantu usus kita buat melakukan penguraian makanan yang masuk dalam perut kita ya sahabat tani. Lalu kalau kita hubungkan dengan konteks pembuatan pupuk organik cair, anggap kita misalnya punya pisang matang sama kulit-kulitnya misal. Kemudian bonggol pisang ada juga gitu kan. Kemudian ada air kelapa dan juga bahan-bahan lainnya misalnya. Kemudian kita haluskan, lalu kita fermentasikan gitu kan. Apakah nanti hasilnya cuma alkohol dan juga cuka aja? Ya enggak lah ya sahabat tani, karena jadinya adalah pupuk organik cair yang diantara kandungannya itu ada alkohol dan juga cukanya. Dan kandungan unsur haranya itu ada kalium, fosfor, dan beberapa unsur hara lainnya, dan juga zat pengatur tumbuh organik. Jadi bagi Anda yang masih kebingungan gitu kan soal konten orang yang baru aja tahu gitu ya sahabat tani, mending tanyakan dulu udah ada uji coba belum pakai alat yang sudah terstandar resmi, supaya informasi yang diterima orang lain itu bukan informasi yang asbun gitu ya sahabat tani. Tahu asbun? Asal bunyi, ya enggak? Selanjutnya, fermentasi versus dekomposisi. Lebih bagusan dekomposisi, ya enggak? Misal di depan Anda ini gitu ya sahabat tani, ada dua orang gitu kan. Yang satu ibu rumah tangga yang punya tanaman di dalam pot, yang kepengen tanamannya itu diberikan makanan pupuk organik. Dan yang satunya juga ibu-ibu gitu kan, tapi sudah terbiasa punya kebun sampai 1/4 hektar gitu ya sahabat tani, dan kepengen ngasih makan pupuk organik buat tanamannya dia. Maka untuk dua orang ini menurut Anda, orang pertama gitu kan, si ibu-ibu rumah tangga yang kepengen tanamannya diberikan makan pupuk organik itu mending dilakukan metode fermentasi atau dekomposisi? Ayo.
Nah, kalau itu saya yang jawab, maka si ibu itu mending metodenya adalah fermentasi. Karena fermentasi bakalan menghasilkan dua metabolit, yaitu metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Metabolit primernya berupa pupuk organik cair yang isinya adalah alkohol dan juga cuka serta unsur hara lainnya. Serta metabolit sekunder berupa zat antibakteri atau antifungi dan juga aromanya yang khas. Karena gini ya sahabat tani, pendapat saya ini didasari karena kemungkinan besar si ibunya itu kurang suka yang namanya bau busuk akibat dekomposisi atau pembusukan gitu ya sahabat tani. Kecuali sebelum itu kita nanya dulu gitu ya sahabat tani, ibu tahan nggak kira-kira nyium bau busuk gitu kan? Lalu tahan nggak nanti kalau misalnya di sana ada lalat dan juga binatang-binatangnya ya nggak? Dan kira-kira punya tempat khusus nggak buat naruhnya? Jangan-jangan nggak punya gitu kan? Karena kalau kita taruh sembarangan, lalat yang semula hingga pada bahan organik terdekomposisi atau mengalami pembusukan, lalu kemudian hingga pada makanan, lalu kira-kira siapa yang bakalan jadi salah coba kalau pada akhirnya semua orang di rumah pada bakalan mencret coba? Karena mikroba pembusuk itu kalau masuk dalam perut kita dan kita tuh nggak tahan ya sahabat tani, maka dijamin kita tuh bakalan mencret gitu kan. Nah, mau bukti? Sederhana aja ya sahabat tani, ini ada buah cabai yang terkena antraknosa. Kemudian saya gesek-gesekin pinset gitu kan, dan kemudian pinsetnya kemudian kita celap-celupkan pada air. Dan airnya kemudian kita masukin pada mikroskop. Dan gimana coba? Nah, ini adalah sekumpulan antraknosa dari setetes air gesekan pinset. Artinya mikroba pembusuk itu juga bisa terbawa pada makanan kita melalui perantara lalat gitu ya sahabat tani. Maka kalau konteksnya ini, saya lebih sarankan metodenya itu adalah fermentasi aja. Nah, kita pindah dulu ya sahabat tani karena udah agak panas gitu kan. Tapi orang kedua beda gitu ya sahabat tani, di mana orangnya misalnya udah terbiasa berkebun gitu kan, dan udah terbiasa sama pupuk kandang, bahkan udah sering keluar masuk kandang pupuk misalnya ya enggak. Nah, model-model begini ya sahabat tani, maka silakan pakai metode fermentasi atau pakai metode dekomposisi gitu ya sahabat tani. Misal kita punya hasil panen apkiran gitu kan, kayak misal timun ya sahabat tani, tumpukin pada satu wadah, maka lama-kelamaan bakalan membusuk dan pada akhirnya airnya bisa jadi lindi gitu ya sahabat tani, dan bagian atasnya bakalan jadi kompos. Ya silahkan gitu ya sahabat tani, karena baik metode fermentasi dan juga dekomposisi itu ada plus minusnya, dimana fermentasi bakalan menghasilkan pupuk organik yang aromanya itu lebih khas gitu ya sahabat tani, tapi memiliki pH yang lebih rendah. Sedangkan dekomposisi bakalan menghasilkan pupuk organik tapi aromanya bakalan semerbak membahana gitu ya sahabat tani, dan berpotensi juga bakalan ada lalat dan juga bakalan ada ulatnya gitu ya sahabat tani, karena memang itulah proses pembusukan dan terjadi secara alami gitu ya sahabat tani. Dan kelebihan dekomposisi juga, hasil pupuk yang bakal dihasilkan bakalan ber-pH 4 sampai dengan 7 gitu ya sahabat tani. Jadi artinya semuanya tuh silahkan, mau pilih yang mana tuh silahkan gitu ya sahabat tani. Karena boleh jadi gitu kan, kita suka terhadap sesuatu tapi ternyata cuman baik buat kita gitu ya sahabat tani, belum tentu buat orang lain ya enggak. Karena sebenarnya tiap individu itu berbeda kebutuhannya ya enggak. Selanjutnya, PSP atau bakteri fotosintesis. Pada jurnal berjudul Pembuatan Ekoenzim dan Fotosintetik Bakteria atau PSP sebagai pupuk booster organik tanaman, fotosintetik bakteria disingkat dengan PSB. Kemudian pada jurnal internasional berjudul From Lab to Farm, Elucidating the Beneficial Rules of Photosynthetic Bacteria in Sustainable Agriculture, fotosintetik bakteria disingkat dengan PSB. Lalu pertanyaan saya, kenapa sih kok singkatan ini tuh dipermasalahkan gitu coba? Kemudian disebutin lagi gitu kan, kalau bakteri fotosintesis bermanfaat pada bidang pertanian itu omong kosong. Yang biasa bilang kayak gitu tuh biasanya kosong omongannya ya enggak. Coba deh bantah penelitian berikut ini.
dari Ahmad Setiawan Hadi Saputro berjudul Pengaruh Aplikasi Bakteri Fotosintetik Cyanecococus terhadap Laju Fotosintesis Tanaman Kedelai, di mana hasil penelitiannya adalah asosiasi bakteri Cyanecococus dengan tanaman kedelai pada fase inisiasi bunga dapat meningkatkan laju fotosintesis tanaman kedelai sebesar 17,52%, sehingga berdampak pada peningkatan produksi tanaman kedelai sebesar 40,68% dari tanaman kontrol. Nah, ayo coba di mana omong kosongnya, ayo. Artinya terbuktikan yang kosong omongannya tuh siapa, ya enggak? Lalu selanjutnya saya mau jawabkan pertanyaan dari akun @gaduh. Pak, saya mau tanya bagaimana kita tahu bahwa cairan itu adalah pupuk? Apakah bisa diketahui dengan kasat mata atau mungkin dari baunya? Mohon penjelasannya. Oke, menarik. Nah, ini apa? Kolam ikan, ya enggak? Dan kolam ikan ini isinya ada sekitar 1.500-an ikan nilainya gitu ya sahabat tani. Dan ini tuh biasa kami pakai dalam pembuatan asam amino pada video yang ini. Lalu bagaimana kita tahu ini bisa bermanfaat sebagai pupuk atau bukan? Maka sekarang coba jawab pertanyaan saya. Apa sih itu pupuk? Apa? Zat yang bersihkan unsur hara, ya enggak? Maka sederhana aja ya sahabat tani, misal kita punya larutan 1 liter gitu kan, kita bagikan 4 dulu ya sahabat tani. Nomor 1 kita tuang 200 ml, nomor 2 kita tuang 100 ml larutannya plus 100 ml air biasa. Kemudian nomor 3 tuang larutannya sebesar 50 ml plus air sebanyak 150 ml. Dan nomor 4 tuangkan 20 ml larutan dan campurkan 200 ml air. Lalu keempat-empatnya kita siramkan pada tanaman yang berbeda. Tapi saran saya sahabat tani, jarak tanaman itu agak jauhan gitu kan. Dan setelah 1 minggu kemudian kita cek lagi ya sahabat tani, bagaimana sih reaksi tanaman setelah kita siram nomor 1, 2, 3 dan juga 4 ya sahabat tani. Kalau ternyata misal nomor 1 gitu kan, ternyata tanamannya malah mati ya sahabat tani, artinya tanaman tersebut mengalami overdosis gitu ya sahabat tani. Lalu misal nomor 2 gitu kan, layu tapi nggak mati gitu kan, nah itu bisa jadi kelebihan juga ya sahabat tani. Tapi misal yang nomor 3 gitu kan, yaitu 50 ml larutan ditambahkan dengan 150 ml air, ternyata lebih bagus gitu ya sahabat tani dibandingkan dengan tanpa perlakuan. Dan juga nomor 4 ya sahabat tani, ternyata mirip-mirip sama yang tanpa perlakuan gitu kan. Maka artinya larutan yang Anda miliki itu memiliki fungsi sebagai pupuk dengan pengenceran 1:3 gitu ya sahabat tani. Ya udah ya sahabat tani, karena pada prinsipnya mau siram apapun gitu kan atau mau pakai apapun ya sahabat tani, yang penting tanaman kita bisa subur-subur, berbunga lebat-lebat gitu kan, dan juga buahnya banyak-banyak gitu ya sahabat tani. Ya udah ya enggak, metode atau bahan itu adalah ikhtiar kita buat sampai pada tujuan utama kita. Setuju? Alhamdulillah semalam kita kan ada ngolah pupuk cair, yaitu terbuat dari telur ayam, gula aren, sama cuka, sama air kolam, daun pepaya, sama kulit nanas. Alhamdulillah ternyata lebih hijau, buahnya pun lebih lebat. Jadi buat akun @gaduh gitu kan, maka silahkan lakukan uji coba. Lalu misal di antara Anda ada yang protes gitu ya sahabat tani, kalau misalnya nguji kan butuh waktu Pak, bisa nggak kalau misalnya kita tuh langsung tahu gitu kan? Maka jawaban saya bisa, asal kita memiliki instrumen atau alat gitu ya sahabat tani. Dan kalau misal Anda protes lagi gitu kan, kalau nggak punya alat terus gimana ya nggak? Ya balik lagi ya sahabat tani, silahkan dilakukan pengujian seperti yang udah saya terangin sebelumnya. Karena hidup ini pilihan gitu ya sahabat tani. Bahkan protes apa ngeluh juga adalah sebuah pilihan gitu ya sahabat tani. Dan sekali lagi ya sahabat tani, saya bikin video ini tujuannya cuman kepengen klarifikasi, karena channel yang bersangkutan ada pakai foto saya di thumbnailnya gitu ya sahabat tani. Apalagi isinya ngata-ngatain orang ya enggak. Maka bener deh ya sahabat tani, apa kata orang tua dulu gitu kan, nama adalah doa ya enggak.
Jadi nama channel saya sebut aja sahabat tani sisi lain tumbuhan. Makanya yang dibahas bukan tumbuhannya tapi sisi lainnya. Yang nggak jelas gitu kan sisi yang mananya ya nggak? Jadi insya Allah channel Penyuluh Pertanian Lapangan bakal terus memberikan informasi berdasarkan penelitian, pengujian dan juga literatur ilmiah gitu ya sahabat tani. Jadi sekian dulu. Terima kasih, saya Rizal Ansar. Saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.